Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas TRI 4A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah Cloud Computing 1. Ya. Di sini lab 8. Nah, kita perbesar terlebih dahulu. Oke, nah Pak, jadi pada lab 8 ini adalah automating a customized cloud application launch. Jadi launch a 3-tier application stack with instant customized using cloud init and verify that its application component tier function correctly. Jadi di sini kita akan melaunching 3 tier aplikasi stack dengan instance menggunakan cloud init dan memverifikasi bahwa setiap aplikasinya ini fungsinya sudah benar seperti itu. Lalu di sini ada outcomes-nya juga, yaitu memverifikasi bahwa what the file contains what is necessary for the deploy of the stack, customize stack instance using cloud init, lalu verify the functionality of the application components of each tier of the stack, lalu validate the operation of the web application. Jadi di sini kita menggunakan workstation, dan sebelum kita memulai labnya, kita ini bakal menjalankan suatu perintah dulu untuk memastikan bahwa semua resource-nya ini tersedia, yaitu dengan perintah lab cloud apps review start. Ini kita tunggu dulu sampai semuanya sukses. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengedit web app stack.yaml. Di sini sudah ada template-nya. Nah, kita masuk ke dalam .yaml-nya ya. Nah, di sini nanti kita akan edit bagian default provider data center. Nah, di sini tuh saya sudah mencoba labnya ya. Jadi ini otomatis tadi sudah ada gitu, tapi saya copy sendiri kok. Saya ini bukan akun teman saya juga, ini akun saya sendiri. Untuk ini kita paling atas. Nah, ini lalu setelah itu kita bisa lihat di sini default provider data center ya. Ini adalah yang ada di sini. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita ke external network ya. Kita ke external network itu nah, ini kita bisa lihat di sini OS neutron net. Ini ya. Lalu selanjutnya external subnet. Nah, external subnet ini OS neutron subnet ini. Oke, selanjutnya ini sudah juga. Selanjutnya kita edit webstack.yaml pada database tier-nya dan instance configuration. Tambahkan resource type dan database portnya. Oke, jadi di sini kita ke database server. Oke, ini database server. Ini kita di sini kita bisa lihat OS Nova server ya. Ini sudah. Dan selanjutnya kita pada application tier instance. Kita konfigurasi dan tambahkan resource type-nya, yaitu OS Nova server pada app
Oke, sini. Dan untuk portnya 3306. Dan untuk dialeknya adalah MySQL. Nih ya. Portnya 3306, dialeknya MySQL. Nah, oke. Selanjutnya kita hide dulu. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu customize the database tier instance with the following script. Nah, jadi di sini kita tuh tambahin script yang ada di perintah sini ke dalam YAML-nya. Tadinya tuh kan kosong tuh. Karena saya sudah mencoba, tapi itu tadi tuh tetap ada dia. Jadi nggak hilang gitu. Walaupun tadi labnya sudah saya hapus. Nah, ini kita tambahin nih di sini, teman-teman. Sorry. Bukan yang ini, di atas lagi. Bentar. Nah, ini nih, ini kita tambahin yang ada di sini. Nah, selanjutnya ini sudah ya. Selanjutnya kita save dulu. Nah, save-nya kita bisa X I. Sorry. Oke, sudah tersimpan. Dan selanjutnya kita lanjut customize the web tier instance with the following script. Jadi kita kita tambahin di script YAML-nya ini kayak gini lagi. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita tambahin yang web config. Ini yang paling bawah. Nah, di sini nih. Nih, kita bisa lihat di sini ya. Ini script yang sudah saya tambahkan. Nah, untuk ini tuh pastiin tidak ada yang typo dan indentasinya pas ya. Supaya nanti ketika kita lanjut ke langkah selanjutnya nggak ada error. Oke, kalau udah kita ini aja. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang keempat. Pada langkah keempat ini kita menggunakan user developer 1 dengan projectnya production. Kita melaunch web app stack-nya. Lalu kita deploy menggunakan web app stack.yaml. Nah, ini kita masuk dulu ke sini. Lalu selanjutnya kita membuat web app stack-nya. Kita copy aja. Sebentar, ini dia nge-lag. Oke, tunggu dulu. Oke kan. Jadi ini kita lanjutin aja ya. Oke, ini hasilnya ada file dan value-nya. Kita bisa lihat di sini untuk ID-nya, stack name-nya web app stack, ya. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita, description-nya this hot template defines the three tier of web application stack for the application issue tracker. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima, determine if the web application stack was created correctly. Jadi kita memastikan bahwa web application ini tuh sudah selesai, dan kita menggunakan perintah openstack list dengan formatnya JSON.
ini kita bisa lihat di sini untuk stack name-nya, lalu ID-nya, statusnya sudah komplit, dan ini waktu dibuatnya, dan ini ID-nya ya. Ini ada project juga. Selanjutnya mengkonfirmasi the creation of its tier instance. Kita mengkonfirmasi setiap tier instance-nya. Nah, ini kita bisa lihat untuk hasilnya. Di sini ada ID-nya, name-nya, statusnya, dan networks-nya ya. Oke, sudah. Dan selanjutnya kita lanjut ke langkah yang keenam, yaitu memvalidasi fungsi ini pada web application. Kita menggunakan perintah stack create output. Di sini kita bisa lihat outputnya all web stack. Di sini ada output key-nya, ada deskripsinya juga, floating IP address of web in public network, lalu external network-nya di sini ya. Selanjutnya kita open a web browser dan akses the public IP address pada web application. Tambahkan item untuk mengantri the queue to verify the application is working. Coba kita lihat ini ya. Oke, ini lama ya. Mungkin kita langsung aja ke langkah selanjutnya. Di sini udah selesai, kita coba lihat nilainya.
Di sini sudah pas semua, tapi tadi saya kurang tahu ya kenapa tadi nggak bisa pada web browsernya. Tapi ini pas semua ya. Kini tinggal kita finish supaya tidak mengganggu lab selanjutnya. Ini agak lama sih ngefinishnya. Nah, ini sudah, mungkin cukup sekian video hands on dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.